Tugas manajemen inovatif part 3. Ada penggaris diberi perekat agar penggarisnya tetap kuat. Selamat beraktivitas wahai sahabat. Semoga kita tetap semangat. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad Tirta Klana dari kelas 2 JSDM dengan NPM 121020077. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang human capital atau modal manusia. Terdapat beberapa hal yang ingin saya bahas tentang human capital. Yang pertama, ada arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, ataupun sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia. Beliau juga mendeskripsikan bahwasanya human capital terdiri dari 4 hal. Yang pertama ada kemampuan, yang kedua ada perilaku, yang ketiga ada usaha, dan yang keempat ada waktu. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut, ialah yang pertama ada karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan. Misal, inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, ataupun komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Dan yang terakhir, ada motivasi untuk berbagai informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Pembahasan selanjutnya yaitu ada peran human capital. Yang pertama, ada sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi sendiri terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama ada aset finansial, di mana misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut financial capital. Yang kedua ada aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, ataupun tanah. Yang ketiga ada aset tak berwujud, yaitu modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal. Lalu yang kedua ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Nah, ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yang disebut 5B. Di antaranya, pertama ada buy atau membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas. Yang kedua, ada build atau membangun. Investasi dilakukan terhadap sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga, ada borrow atau meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat, ada bounce atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang terakhir, ada bind atau mengikat. Mengikat karyawan agar tidak keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Berbicara tentang kompetensi dan human capital, terdapat tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital, yang itu ada yang pertama activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin sumber daya manusia seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua ada functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Dan yang terakhir ada strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara sumber daya manusia, strategi, dan kinerja. Pembahasan selanjutnya ada transformasi peran divisi sumber daya manusia. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran sumber daya manusia yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategi. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran sumber daya manusia, yakni yang pertama ada strategic partner,
yaitu Departemen Sumber Daya Manusia harus mampu menjadi partner bagi manajemen lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua, ada Administrative Expert, yaitu membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga, ada Employee Champion, yaitu Departemen Sumber Daya Manusia harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Yang terakhir, ada Change Agent, yaitu Departemen Sumber Daya Manusia harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Sebagai pembahasan terakhir, ada mengidentifikasi human capital. Terdapat dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital dalam perusahaan. Yang pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan ataupun menarik pelanggan baru. Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Nah, untuk keberhasilan perusahaan, proses, ataupun bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama ada commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan kurang lebih sama seperti nilainya bagi setiap bisnis, misal kemampuan mengetik dan kemampuan komputer. Yang kedua ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Dan yang terakhir, ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan hak merek. Oke teman-teman, selesai sudah pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.